Malam, 20 April 2026, kemegahan Banten International Stadium BIS menjadi saksi bisu sebuah drama kolosal yang akan terus dibicarakan dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia. Laga pekan lanjutan yang mempertemukan Dewa United melawan Persib Bandung berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, angka di papan skor hanyalah kulit luar dari sebuah pertandingan yang penuh dengan luka, kontroversi, dan manifestasi mentalitas juara yang sesungguhnya. Pertandingan yang dipimpin oleh wasit Yoko Supriyanto asal Sumatera ini sejak awal terasa berat sebelah. Atmosfer stadion yang megah berubah menjadi panas, bukan karena persaingan sehat, melainkan karena keputusan-keputusan krusial yang dianggap banyak pihak sebagai pencurian poin secara terang-terangan di depan mata ribuan pasang mata. Dua gol kontroversial yang merobek sportivitas Dewa United memang berhasil menyarangkan dua bola ke gawang Persib. Namun proses terjadinya kedua gol tersebut meninggalkan noda hitam pada jalannya laga di markas mereka sendiri. Gol pertama Martin Alex, sebuah kontroversi yang menyakitkan bagi sportivitas. Sebelum bola dikonversi menjadi gol oleh Alex, si kulit bundar secara kasat mata sudah melewati garis lapangan. Seluruh pemain belakang Persib sempat terhenti sejenak karena yakin bola telah keluar. Namun wasit Yoko Supriyanto tetap bergeming. Gol disahkan dan Persib dipaksa tertinggal dalam kondisi yang sangat tidak adil. Gol kedua Ricky Kambuaya belum hilang rasa sesak akibat gol pertama. Keputusan pengadil kembali memunggungi Persib. Sebelum Kambuaya melepaskan tembakan, bola terlebih dahulu mengenai tangan Martin Alexis secara aktif. Handball yang begitu nyata diabaikan begitu saja, membuat Dewa United seolah mendapatkan karpet merah untuk menggandakan keunggulan melalui dua gol yang seharusnya tidak sah. Bangkitnya sang pangeran bukan sekadar tim besar di bawah tekanan dua gol haram dan keputusan-keputusan pengadil lapangan yang merugikan, tim biasa mungkin akan hancur secara mental. Protes berlebihan atau kehilangan fokus seringkali menjadi akhir dari sebuah tim yang merasa dikerjai. Namun Persib Bandung membuktikan bahwa mereka berada di level yang berbeda. Mentalitas Pangeran Biru justru menyala di tengah kegelapan kontroversi tersebut. Mereka tidak membiarkan amarah menguasai kaki mereka. Sebaliknya, rasa ketidakadilan itu diubah menjadi bahan bakar untuk terus menggempur pertahanan lawan tanpa henti. Tom Hey, sang jenderal lapangan tengah, menunjukkan kelasnya. Dengan ketenangan luar biasa, ia berhasil memperkecil ketertinggalan melalui skema serangan yang rapi, memberikan harapan bagi jutaan bobotoh yang menyaksikan dengan dada sesak. Puncaknya, Andrew Jung muncul sebagai pahlawan yang memastikan 1 poin berharga dibawa pulang ke Bandung. Gol penyeimbangnya bukan sekadar angka, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa mentalitas Persib tidak bisa diruntuhkan oleh keputusan wasit manapun. Kesimpulan, level yang luar biasa hasil imbang 2-2 di Banten International. Stadium ini mungkin terasa tidak adil secara teknis. Namun bagi Persib Bandung, ini adalah kemenangan moral yang masif. Mereka menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekadar tim besar biasa, melainkan sebuah unit dengan level mentalitas luar biasa yang enggan menyerah. Begitu saja pada keadaan seburuk apapun. Malam itu, Persib tidak hanya melawan 11 pemain lawan, tapi juga melawan arus ketidakadilan. Pulang dengan 1 poin di tengah badai kontroversi adalah bukti nyata bahwa semangat Pangeran Biru tetaplah yang terkuat dan enggan untuk tunduk. Perburuan takhta memanas. Borneo FC teror Persib Bandung di puncak klasemen. Persaingan menuju gelar juara BRI Super League 2026 kini memasuki fase yang sangat krusial. Pasca berakhirnya pekan ke-28, peta persaingan di papan atas mengalami pergolakan hebat. Borneo FC Samarinda secara resmi menebar ancaman nyata bagi sang pemuncak klasemen. Persib Bandung setelah berhasil memangkas jarak poin secara signifikan melalui kemenangan dramatis di tanah Sulawesi, kebangkitan pesut etam di Parepare. Langkah mantap Borneo FC dimulai saat mereka bertandang ke Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare untuk menantang tuan rumah PSM Makassar pada Sabtu 18 April. Pertandingan ini bukanlah laga yang mudah bagi anak asuh pesut etam. Mereka sempat dikejutkan oleh gol cepat Kapten PSM, Muhammad Arfan, yang membuat publik Parepare bergemuruh. Namun, disinilah mentalitas juara Borneo FC diuji, alih-alih tertekan. Mereka justru menunjukkan karakter pantang menyerah. Melalui skema permainan yang terorganisir, Borneo FC berhasil membalikkan keadaan. 2 gol balasan dari Juan Villa dan Koldo Obieta memastikan kemenangan tipis 2-1 tetap menjadi milik tim tamu. Tambahan 3 poin ini membuat Borneo FC kini mengoleksi 63 poin dari 28 laga, sekaligus menempel ketat posisi puncak. Drama dan ketidakadilan. Pangeran Biru yang terkepung 2 hari berselang, tepatnya pada Senin 20 April,
Sorotan tertuju pada Banten International Stadium. Persib Bandung datang dengan misi menjaga jarak aman, namun mereka justru terjebak dalam salah satu pertandingan paling kontroversial musim ini saat menghadapi Dewa United. Laga yang dipimpin oleh wasit Yoko Supriyanto tersebut menjadi saksi betapa tipisnya batas antara drama dan ketidakadilan. Persib sempat berada di ambang kekalahan setelah Dewa United unggul melalui 2 gol yang sangat diperdebatkan. Gol pertama dari Alex Martins dianggap ilegal karena bola disinyalir kuat telah keluar lapangan terlebih dahulu. Sementara itu, gol kedua dari Ricky Kambuaya diwarnai insiden handball yang luput dari pengamatan wasit meski ditekan secara psikologis oleh keputusan pengadil lapangan yang merugikan. Persib Bandung membuktikan kelasnya sebagai pemuncak klasemen. Melalui aksi heroik Tam Hai dan Andrew Jung, Persib berhasil memaksakan hasil imbang 2-2. Skor ini menyelamatkan wajah Pangeran Biru dari kekalahan pertama mereka dalam beberapa pekan terakhir. Klasemen memanas. Selisih hanya 2 poin, meskipun Persib Bandung berhasil lolos dari lubang jarum dan tetap bertengger di puncak klasemen dengan 65 poin. Posisi mereka kini sama sekali tidak aman. Kemenangan Borneo FC membuat selisih poin di antara kedua raksasa ini hanya tersisa 2 angka. Tensi menuju pekan ke-29 kini berada di titik didih. Setelah drama penuh emosi di Banten, Persib Bandung kini menatap laga berikutnya dengan satu misi tunggal, menegakkan keadilan di atas lapangan dan mengamankan tahta yang mulai digoyang. Berikut adalah narasi panjang untuk membakar semangat menjelang pertandingan. Persib selanjutnya membasuh luka Banten. Misi suci Pangeran Biru menjaga marwah takhta sepak bola seringkali tidak adil. Namun sejarah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang berjiwa besar untuk membalasnya dengan prestasi. Pasca tragedi peluit di Banten International Stadium yang nyaris merampok kemenangan Persib, armada asuhan Bojan Hodak kini bersiap kembali turun ke gelanggang. Laga berikutnya bukan sekadar perebutan 3 poin, melainkan panggung pembuktian bahwa Pangeran Biru tidak bisa ditumbangkan oleh faktor non-teknis sekalipun. Menghapus bayang-bayang, Borneo V kemenangan Borneo FC di Parepare telah mengirimkan sinyal bahaya yang nyata. Dengan selisih yang kini hanya tersisa 2 poin, Persib Bandung tidak lagi memiliki kemewahan untuk berbuat kesalahan. Pertandingan mendatang adalah duel hidup mati. Jika Persib terpleset sedikit saja, akta puncak klasemen yang sudah dijaga dengan keringat dan darah sejak awal musim bisa berpindah tangan ke Samarinda. Tom Hei dan kawan-kawan tahu betul bahwa fokus mereka tidak boleh lagi tertinggal di masa lalu. Luka akibat keputusan wasit Yoko Supriyanto harus segera dibalut dan diubah menjadi energi ledak yang positif. Bobotoh tidak ingin melihat tim kesayangan mereka larut dalam protes. Mereka ingin melihat gawang lawan bergetar sebagai balasan telak atas ketidakadilan kemarin. Fokus total mengunci kemenangan mutlak. Bojan Hodak diprediksi akan melakukan evaluasi total, terutama pada sektor pertahanan yang sempat kecolongan akibat hilangnya konsentrasi saat insiden kontroversi terjadi. Persib harus bermain bersih dan klinis. Lini tengah, Tom Hei diharapkan kembali menjadi konduktor, serangan yang mampu membelah pertahanan lawan dengan ampan-ampan visionernya. Lini depan, Andrew Jung yang semakin tajam akan menjadi ujung tombak untuk memastikan setiap peluang menjadi gol nyata yang tidak bisa diperdebatkan oleh wasit manapun. Panggilan untuk Bobotoh, birukan stadion. Pertandingan berikutnya adalah ujian mentalitas. Persib membutuhkan pemain ke-12. Lebih dari sebelumnya, gemuruh stadion harus menjadi teror bagi lawan dan menjadi pelindung bagi para pemain. Pangeran Biru, ini adalah saatnya menunjukkan bahwa Persib bukan hanya tim besar dalam hal sejarah, tapi juga luar biasa dalam hal kesatuan antara pemain dan pendukungnya. Takhta ini milik Bandung, biarkan Borneo terus mengejar, namun biarkan Persib tetap berlari lebih kencang. Di laga nanti, hanya ada satu pilihan, menang dengan elegan atau terus digerogoti oleh ketidakadilan. Saatnya Pangeran Biru mengamuk dan memperlebar kembali jarak. Pangeran Biru tetap terjaga. Mentalitas baja telah teruji, dan tahta juara tetap menjadi tujuan akhir yang tak bisa ditawar. Sampai jumpa di laga berikutnya, di mana keadilan harus ditegakkan dan kemenangan harus diraih dengan kehormatan tertinggi. Hidup Persib!